Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب مسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ungkapan syukur yang keluar dari mulut, didasar dari dalam hati atas nikmat Allah yang amat banyak, yang tidak bisa mungkin kita hitung, dan kita tinggal bersyukur saja. Alhamdulillah, dan memanfaatkan saja yang Allah beri kepada ketaatan, itulah syukur kita. Alhamdulillah juga kita bersyukurlah sampai kajian subuh kita di surah Al-Baqarah ayat 160 sampai. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jamaah Surawawa yang dirahmati oleh Allah, dan juga sahabat-sahabat yang mengakses dari channel YouTube Surau Milenial Orang Surau, terus sahabat-sahabat Afrinaldi Yunas yang mengakses live dari Afrinaldi Yunas Official, dan para pendengar radio Resfor 101,5 FM radio edukasi milik SMP Padang Panjang yang dirahmati oleh Allah. Kita cari Al-Quran surah Al-Baqarah 160. Inna, sesungguhnya, fi, pada, khalqi, ciptaan, as-samawat, langit-langit bentuk jamak dari sama, wal ardi, dan bumi. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Pertama, jadi fi khalqis samawati wal ardi, penciptaan langit, penciptaan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan ikhtilaf itu pertikaian, batikainya, berubahnya. Nah, kalau khilafiyah, ikhtilaf terjadi ikhtilaf ulama, terjadi pertikaian. Kalau bertikai berarti kan tak sama, makanya disebut malam siang itu tak sama sebab dia bertikai. Selesai malam datang siang, selesai siang itu bertikai. Makanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pertukaran. Jadi khalaf itu ikut yang dulu, ikut kemudian. Ada yang khalaf yang datang kemudian, sudah tu datang lah beliau yang kemudian. Berarti khalaf asal katanya, khalafi. Ada salafi, ada khalafi. Kalau salaf yang terdahulu, kalau khalaf yang belakangan, yang datang baru. Jadi datang
siang, datang yang baru malam. Pokoknya datanglah siang mulia, itu ikhtilaf. Maka disebutkan pertikaian. Dia asal katanya ikhtalafa yakhtalifu wa ikhtilafil laili wan nahar. Wal fulki lail malam, nahar siang. Wal fulki dan perahu, kapal, allati yang tajri itu jaro itu berlari artinya. Kalau berarti kapal kalau di laut itu tidak berlari, berlayar. Fi pada al-bahri laut, bima dengan ma apa-apa, yanfa'u bermanfaat an-nasa bagi manusia. Jadi pertama ciptaan langit dan bumi, ciptaan langit bumi, pertikaian malam dan siang, terus perahu yang bisa ngapung, yang bisa berlari, berjalan, berlayar di lautan. Wama yang kelima, wama anzalallahu minas sama min ma'in, dan apa-apa yang anzala ia menurunkan, berarti Allah turunkan, min dari as-sama dari langit, min ma'in berupa air, min dari ma'in air, fa ahya bihi maka ia hidupkan dengan air itu al-arda tanah. Di arda itu bumi itu tanah, ba'da setelah mautiha, atau bisa diartikan langsung bumi setelah matinya. Yang keenam, wabatha fiha Allah wabatha dan ia tebarkan fiha pada bumi itu min kulli min dari kulli setiap dabbah binatang melata. Yang keenam. Ketujuh, wa tasrifir riyah, sarrafa yusarrifu tasrif, angin, riyah itu angin, berarti angin bakisar, angin batiup. Terus yang ketujuh, was-sahab, terus angin yang itu tadi angin, ini awan yang berkisar, berputar-putar, awan yang pindah-pindah. Musakhar, awan itu musakhar, dia di patuahnya, tidak bisa jatuh, tidak bisa niat kata bainas samai, dikuasai oleh Allah antara langit wal ardi dan bumi. Yang kesadonya tadi itu la ayatin, sungguh jadi ayat tanda kebesaran Allah, li qaumin, bagi kaum ya'qilun, berakal. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, kata Ibnu Katsir, ayat ini tilka fi irtifaihi wa latafatihi wattisa'ihi wa kawakibiha sayarati wathawab. Ini menjelaskan tentang kondisi yang ada di langit yang pertama, dalam penciptaan apa saja yang ada di langit, baik itu bagaimana Allah mengangkatnya. Allah mengatakan menciptakan langit bighairi amadin tarawnaha, Allah menciptakan langit itu pakai tiang. Mana tiangnya? Bighairi amadin tarawnaha, tanpa tiang yang kalian lihat. Apakah ada tiangnya? Allah menciptakan langit dengan tanpa tiang yang kalian lihat. Jadi yang awak nampak tidak ada tiang gitu. Apakah ada tiang beneran? Wallahu a'lam. Tiangnya apa modelnya? Tiang langit. Wattisa, dan luasnya langit, bahkan apa benda-benda yang ada di langit seperti bintang-bintang, semuanya Allah. Wahad itu langit, tata suryanya, semuanya itu Allah yang cipta. Itu menjadilah ayat, itu tanda kebesaran Allah. Kalau semakin orang memahami langit, tata surya, terus apa saja yang ilmu tentang yang ada di langit, maka harusnya semakin tunduk kepada Allah. Karena tapi itu tentu hanya orang yang berakal. Orang yang gila tentu tidak bisa. Orang yang akalnya bisa berfungsi, itu jadi tanda kebesaran Allah baginya.
wal ardi, dan bumi ini apa yang bisa, jibal, bihar, ada gunungnya, ada lautnya, bahkan apa saja mengalir di atasnya bermanfaat, itu juga tanda kebesaran Allah. Makanya lagi geologi, bara banyaknya yang bisa dimanfaatkan. Bahkan semakin dikaji tentang bumi, semakin tunduk kepada Allah. Waqtilafil laili wan nahar, pertikaian langit, pertikaian malam dan siang. Hadza yaji'u thumma yazhab, datang malam kemudian pergi siang, begitu seterusnya. Wa yu'aqibu la yata'akhkhar anhu lahzah, nak ada yang telat, datangnya nak telat, payah nak, ya sampai waktu pas kan, tidak ada yang telat datangnya. Itu yang ada yang ngatur, jadi nggak otomatis siang malam bertukar. Siang malam versi kalau memang kita itu nggak ada yang tiba-tiba begitu sih, ada yang ngaturnya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar, tidak pernah matahari juga dengan bulan nggak saling mendahului. Kalau sekiranya bulan siang nampaknya bulannya pastinya pucet, nak bercahaya je dah. Ada masanya, masa bercahayanya ada lah, tabana matahari baru cahaya. Walaupun kadang ada je pagi, ada je sore, tapi nya pucet, nak keluar cahaya dah. Jadi harus ada melampaui batasnya, tak boleh. Ada waktunya, bila waktunya. Kalau lewat mendahului waktunya pasti pucet. Bulan je kalau lun waktu lah jadi pucet. Benda itu juga walal lailu sabiqun nahar, saya Yasin. Malam juga tidak mendahului siang, teman. Wa kullun, masing-masing fi falakin yasbahun, masing-masing ada jalurnya masing-masing. Taratan yatulu hadza wa yuksiru hadza, cuman kadang-kadang ada yang panjang bulan, ada yang panjang masa matahari, ada panjang waktunya malam, ada panjang waktunya siang. Yang jelas ini tidak saling bertentangan. Yulijul laila fil nahar wa yulijul nahara fil lail, kata Ibnu Katsir mengutip ayat bahwa malam yulijul fil nahar, ketika malam tiba datanglah, habis malam datanglah siang. Kalau malam tiba siang pun berakhir. Ay yazidu haza min haza wa min haza fi haza. Terus hal yang keempat, ay wal fulqal ladzi, dan perahu le. Coba nikmat Allah bisa ngapuang DTHY. Kalau batu tabanamnya, perahu ngapung, yang membuat ngapuang tu Allah. Walaupun secara ilmu fisika lagi kena masa segala macam, tapi yang buat ngapuang Allah. Makanya doanya Bismillahi majreha wa mursaha, yang Allah yang bisa menyebabkan itu mengalir, Allah yang bisa menyelamatkan. Kalau dia selamatkan adalah tebanam, bukan dia hitung-hitungan kalau sekian masanya kok bisa ngapuang. Pada banyak perahu, tidak saja perahu bisa selamatkan. Nah, berarti ada kuasa lain, yaitu kuasa Allah yang membuat perahu itu bisa bermanfaat. Fi taskhiril bahari, bisa menaklukkan lautan dengan membawa sufun, safinah, perahu, min janib ila janib di ma'isil nas, bisa menjadi kehidupan, sumber kehidupan. Jadi orang nelayan mestinya semakin hebat imannya, hanya tiap harinya menikmati wal intifa' bima inda ahli dzalikal iklim. Jadi bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh orang yang menggunakan hidupnya di sehari-hari menjadi nelayan. Makanya kalau orang yang memang betul-betul hebat imannya, ada orang yang nelayan itu memang sukses. Seapa nyukaluan
Ini kan tak ada magi makan, tak pernah memasukkan ikan ke laut kan tak ada. Tapi nyo hasil saja kan. Makanya imannya lebih hebat. Kalau yang petaninya harus bertanam, menyiram, baru dapat hasil. Nelayan modalnya kan cuma alat perahu yang perahu pun Allah bikin ngapung. Terus tangkok kan tangkok saja lah ya. Modal alat, bukan modal awal untuk bibit gitu. Jadi Allah bantu lo dengan perahunya ndak terbenam. Wa ma anzal itu wa naqal hadza haula wa ma inda ulaika illa haula wa ma anzalallahu minas sama' min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha. Nah, itu pertama penciptaan langit, penciptaan bumi, seterusnya adalah apa yang perahu yang ngapung. Yang keempat, wa ma anzalallahu minas sama', apa yang Allah turunkan dari langit, yaitu air, berarti air hujan. Air hujan, ketika air hujan turun, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Lagi ini ayat surah Yasin. Dan ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah khusus untuk bumi atau tanah yang mati kami hidupkan ya. Allah menghidupkan bumi yang mati dengan apa? Dengan hujan. Wa akhrajna minha, Allah kami keluarkan darinya habban, tumbuh-tumbuh, biji-bijian, faminhu ya'kulun, yang bisa mereka makan. Itu yang ketiga. Sampai tidak hanya hujan, bahkan sebenarnya hujan itu kadang Allah tangguhkan supaya tidak turun karena kemaksiatan orang di kampung itu, ditahan di Allah karena itu nikmat kan? Rahmat, karena Allah memandang kepada tumbuhan, kepada hewan, makanya Allah turunkan hujan itu. Jadi kadang boleh jadi hujan itu memang tidak untuk manusia diturunkan Allah, karena kadang ini tidak syukur ya lah hujan lah dia. Kalau muda itu kan tidak bersyukur ya. Hujan hari dia. Harusnya adalah bersyukur sebab apa? Banyak nikmat yang dapat dari hujan. Ayu, sawah, hurang lah, itu untuk tanaman kan, untuk hewan-hewan bisa minumnya dia. Kalau tidak mungkin Allah tahan hujan. Wa bassa fiha min kulli dabah. Terus di bumi Allah tebar ala ikhtilafi ashkalihim, Allah tebar hewan-hewan yang bentuknya beragam, warnanya beragam, manfaatnya beragam, ada yang kecil, ada yang besar. Wa huwa ya'lamu dzalika kullu, Allah semuanya mengetahui semuanya itu. Wa yurziq, dan Allah memberi rezeki. Yarzuquh, Allah memberi rezeki. La yakhfa alaihi syai'un min dzalika, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Berapa banyaknya spesies hewan melata maupun yang ada di bumi lah, semuanya ya'lamu, Allah mengetahui. Jadi semakin jangankan tuh yang melata di daerah yang angin, daerah yang sejuk, tropis, baru banyaknya spesies. Ya'lam, Allah tahu. Dan itu memang Allah yang batsa fiha min kulli dabah, Allah yang sebar itu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, bahkan rezekinya Allah tanggung, tidak ada yang kelaparan. Bahkan di tempat yang tandus pun Allah sesuaikan makanannya, Allah sesuaikan fisiknya, tidak ada dehidrasi hewan. Kenapa disesuaikan? Yangnya kulitnya diteban, betul-betul kalau di tempat yang dingin dia ke bulu yang labek. Kalau kebun binatang itu tergantung orang yang Pak, tergantung orang yang bahagia. Jadi semuanya Allah kasih sesuai dengan kebutuhannya. Jadi wa tasrifir riyah, itu binatang melata. Dan angin juga, angin ay fataratan ta'ti birrahmah wa taratan ta'ti bil adab. Angin sesekali bisa mendatangkan rahmat, juga sesekali mendatangkan siksa. Dengan angin suburlah tanaman, dengan angin pun habis tanaman itu.
wa taratan ta'ti mubsyirah, sesekali juga datang sebagai kabar gembira, baina yadayhi sahab, mubsyirah baina yadayhi sahab, antara awan, wa taratan tasuquhu wa taratan tajma'u, sesekali ya pisahkan awan itu, sekali dikumpulkan, itu Allah ngatur semuanya. Wa taratan tufarriqu wa taratan tusarrifu, thumma taratan ta'ti minal junubi wa hiya syamiyah, wa taratan ta'ti min nahiyatil yaman, datang dari Syam, kadang-kadang datang dari Yaman. Wa taratan sabba wa hiya syarqiyatul lati tasdamu wajhal Ka'bah, wa taratan datang arah Ka'bah, datang membelakangi. Itu semuanya Allah atur semuanya. Rih, angin itu, bahkan angin ada disebut angin sarugo. Senang lah, dapat kabar ya elok lah, senang. Model al-makhluk disebut angin sarugo itu, membahagiakan, tapi sesekali juga membahayakan. Jadi angin membahagiakan, sesekali juga membahayakan. Allah atur semua. Apalagi wassahabil musakhkhari baina, dan awan yang Allah kuasai tak tergantung dari langit ke bumi. Kalau penuh hanya baru turun menjadi hujan, semuanya. La ayatin ay fi hadhil asya, di semua yang 7 hal yang tadi disebut itu tanda-tanda bayinah yang nyata, ala wihdaniyati, atas esanya Allah, atas Allah Maha Esa, Allah satu. Jadi semuanya Allah yang atur, Allah yang atur. Jadi ketika mencari alam yang ada di sekitar awak, mestinya bertambah keimanan kita. Tapi itu berlaku hanya bagi orang yang berakal saja. Kalau nak berakal, mah bisanya memahami. Atau akal ada tapi nak berfungsi. Yang penting itu fungsinya, bukan adonya fisik. Semuanya kendaraan, ada kendaraan tapi nak berfungsi untuk apa? Itu memanuhan. Jadi memang fungsi itu yang perlu. Makanya Allah tidak menggunakan bagi orang yang punya secara fisik, kan untuk berakal itu otak. Dia mengatakan nak berakal itu nak otak. Nah, kini kita ambil saya yang mengatakan untuk berakal, untuk bisa berakal itu terletaknya di otak. Sebab di otak itu ada segala macam-macam kabel-kabel yang situ yang menyerap informasi atau yang bisa memikirkan sesuatu. Nah, kita sepakat salah ya ikut dulu. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya hati yang takil itu. Wallahu a'lam mana. Kita ambil pendapat yang otak. Berarti ada otak harusnya bisa berakal. Tapi tidak semua orang yang punya otak ketika meninggalnya otaknya masih ada kan? Tapi tidak bisa difungsikan. Berarti yang paling penting itu fungsi. Ada punya tidak ada untuk apa? Nah, jadi akal itu berfungsi, nya bisa mencari tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga dengan akal tadilah nya bisa bertambah keimanannya. La ayatin liqaumi ya'qilun. Kita cari salah satu hadis pendukung yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Anta Quraisyan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, engkau Quraisy wahai Muhammad. Menurut di hadis dari riwayat Ibnu Abbas. Faqalu, mereka berkata, ya Muhammad, inna nuridu an nad'u rabbaka ayyaj'ala lana safa zahaban. Kami ingin panggillah Tuhan engkau itu supaya dijadikan ini jadi emas ini. Fanashtari bihi al-khayla was-silah. Kalau sekiranya benda-benda kau jadi ameh, dengan ameh itu kami akan beli kuda, terus as-silah, pedang-pedang, fanu'minu bika wa nuqatil ma'aka. Jadi kalaulah tabali dari kami akan ikut perang dengan kau wahai Muhammad. Aneh-anehnya gaya orang gaya, dan itu disampaikan ke Nabi Muhammad. Kami ikut berperang dengan kau kah? Kami ke beriman dengan kau. Kau yang Tuhan kau tu ada, terlalu lagi lah ikut.
yang benda-benda kau jadi ameh, terus jual ameh kau kami balik kudo gini kan mahal, kendaraan perang atau alat-alat perang. Kalau tak balik kami bisa kami baru beriman ke kau. Kata orang Quraisy, fanu'minu bika wa nuqatil ma'aka, kami beriman kepada engkau dan berperang bersama engkau. Faqala inna rabbaka qad a'tahum safa dhahaban ala annahum illam yu'minu bika azabahum azaban la yu'azibu ahadan minal alamin. Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbu la bal da'ni wa qaumi fala'ad'una yawma biyawmin fa anzalallahu hadhil ayah. Jadi lebih dari itulah dia hadi Allah, lebih dari itulah dia hadi Allah. Itu kan permintaan yang merubah kau jadi ameh kan sangin nih. Kau Allah agia barak bara lebih dari itu, nikmat yang dia hadi Allah. Itu diantara asbabun nuzul turunnya ayat kau, sebab turun ayat kau. Itulah yang bisa kita pahami bahwa sadonyo bisa jadi tanda-tanda kebesaran Allah di awal apapun yang ada di langit. Jadi tapi itu hanya bagi orang yang berakal. Jadi ayat-ayat untuk orang yang berakal, tanda kebesaran Allah itu bisa dipahami oleh orang yang berakal. Tapi yang apakah dia bukti-bukti nyata, yang tidak beriman tetap tidak juga beriman. Kau kan ada Allah lah. Coba lihat, Allah ciptakan A saja yang di langit, ceklah presola A yang ada di langit. Allah ciptakan A saja yang di bumi, makhluk Allah. Coba lihat di laut, tuh ditaklukkan oleh Allah, bisa mapuang. Apalagi Allah di bumi, Allah turunkan hujan. Tidak tahu Allah sebarkan hewan-hewan, berapapun jenisnya Allah tanggung sebenarnya rezekinya. Kalau cuma nameh tadi agak berapa banyak itu. Terus angin, Allah kuasaikan angin. Ada angin yang bermanfaat, ada angin tidak bermanfaat. Tergantung Allah yang ngatur. Awan, 7 hal tadi itulah dahsyat banget, itulah banyak banget dibandingkan jualnya hamih. Barang-barang jadi hamih itu bisa nyobali. Jadi itu tanda kebesaran Allah, tapi hanya bermanfaat bagi orang yang, semoga Allah tuntun kita tarikh bisa menjadi orang-orang yang berakal, bisa memahami yang ada kok adalah kebesaran Allah, sehingga bertambah terus iman kita sampai kita nanti bertemu dengan Allah. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampunkan dosa mereka, rahmati mereka. Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jannah, jadikan kubur-kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Perkenankan kami nanti bersama mereka tinggal di surga firdausmu. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami terus kesempatan untuk bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, saudara kami yang sedang susah mudahkan ya Allah, yang butuh hajat yang sangat butuh beri ya Allah, agar mereka tambah dekat kepadamu. Saudara kami yang sakit sembuhkan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.